Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurdin, guru matematika di SMA Negeri 1 Tanjung Balas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, LPTK Universitas Mula Warman. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung Balas Timur di kelas 11 MIPA dengan materi determinan matriks menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat, salam. SMA. Maju bersama, hebat semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Untuk aja, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadirin semua. Hadir semua? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita bisa hadir di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, masih ingat kemarin jenis-jenis matrik? Matriks baris, matriks kolom. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan matriks. Matriks yang sebagaimana yang bisa dijumlahkan. Yang elemennya seletak, Pak. Elemennya seletak. Sebelum elemennya seletak, ordonya bagaimana? Mempunyai ordo yang sama. Kalau transpose matrik, transpose matrik apa? Pertukaran dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris. Pertukaran dari Baris ke kolom baris ke kolom, atau kolom ke baris. kolom menjadi Baris. baris. Oke, kalau perkalian matriks yang bisa dikalikan itu matriks seperti apa? Yang dikalikan baris dan kolom. Pada hari ini kita akan belajar determinan matriks berordo 22. Coba dibaca, Akbar. Dengan mempelajari determinan matriks, siswa akan terampil menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mengetahui harga suatu barang. Bagaimana dibaca? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati permasalahan kontekstual yang diberikan, siswa dapat memodelkan SPLDC ke dalam bentuk matriks dengan tepat. 2. Setelah melihat poin-poin dan LKPD yang diberikan, siswa dapat mengidentifikasi determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3 dengan tepat. 3. Setelah melakukan pembelajaran dan menyelesaikan LKPD, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3 dengan tepat. Pernah kalian ke pasar induk? Pernah. Lihat penjual buah? Lihat. Di situ biasa kan membedakan buahnya ya. Buah biasa apel, jeruk sama anggur, mangga dan lain-lain itu dalam satu kotak. Lah, kotak-kotak itu menunjukkan bisa kalau dibentuk dalam matriks itu bisa menunjukkan apa? Elemen untuk apel, elemen untuk jeruk, elemen untuk pisang, elemen untuk mangga, anggur dan sebagainya. Gambar tersebut bisa kalian membuat sistem persamaan linear dua variabelnya. Kalau dua variabel berarti matriks berordo berapa? 2x2. Sedangkan sistem persamaan linear 3 variabel berarti matriks berordo 3x3.
Untuk lebih jelasnya akan saya bagikan LKPD, silahkan kalian kerjakan sama-sama di kelompoknya. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Nah, oke. Agar kalian lebih jelas tentang determinan matriks ordo 2x2 maupun ordo 3x3, silahkan perhatikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang determinan pada matriks. Notasi determinan atau simbol determinan itu bisa dituliskan seperti ini, yaitu bisa kita tuliskan A yang diapit oleh dua buah garis lurus seperti lempar, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, diawali dengan kata get yang bermakna determinan, lalu kita tulis matriksnya seperti ini, seperti determinan A. Jadi determinan A dirumuskan dengan A kali B dikurang B kali C. Seperti ini rumus untuk determinan 2x2. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kita diminta untuk mencari determinan matriks A. Nah, dari matriks A ini kan jelas bahwa elemennya adalah 4, 2, 7, 5. Dan untuk mencari determinannya, langsung saja kita masukkan untuk, yaitu kita kalikan diagonal utamanya terlebih dahulu 4 kali 5. Lalu kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan, yaitu 7 kali 2. Ini kita peroleh 4 kali 5 itu sama dengan 20. Lalu kita kurang 7 kali 2 itu sama dengan 14, sehingga hasilnya sama dengan determinan matriks 3 kali 3. Misalkan kita diberikan matriks A seperti ini. Nah, cara yang pertama ada yang dikenal sebagai aturan saruf. Nah, bagaimana prosedur determinan pada aturan saruf ini? Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kita diminta untuk mencari determinan matriks A. Nah, dari matriks A ini kan jelas bahwa elemennya adalah 4, 2, 7, 5. Dan untuk mencari determinannya, langsung saja kita masukkan untuk, yaitu kita kalikan diagonal utamanya terlebih dahulu 3 kali 3. Misalkan kita diberikan matriks A seperti ini. Nah, cara yang pertama ada yang dikenal sebagai aturan saruf. Nah, bagaimana prosedur determinan pada aturan saruf ini? Nah, pertama kita tuliskan matriks A-nya terlebih dahulu secara lengkap, yaitu kolom pertama dan kolom keduanya pada sebelah kanan matriks yang kita sudah tulis tadi. Jadi kolom pertamanya yaitu 352 kita tulis di samping kanan seperti ini, 352. Begitu pula untuk matriks yang kedua pada kolom kedua diagonal utamanya, yaitu yang pertama 343. Tapi karena di sini ada 3 buah diagonal utama, maka ketiganya harus kita kalikan, yaitu 343, 222 dan 151. Nah, yang pertama kita kalikan matriks diagonal utamanya, yaitu 343. Nah, 3 kali 4 itu sama dengan 12, 12 kali 3 itu sama dengan 36, 14, 14 tambah 30 itu sama dengan 44. Dan 49 dikurang 44 itu sama dengan 25. Nah, seperti itu jika kita ingin menggunakan aturan saruf. Kemudian kita kalikan lagi selanjutnya, yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian selanjutnya kita kalikan 1 kali 5 5, 5 kali 1 5. Setelah itu kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan, yaitu yang pertama adalah yang ini 2 kali 4 kali 1. 2 kali 4 itu 8, 8 kali 1 itu sama dengan 8. Kemudian selanjutnya diagonal yang berlawanan yang lain, yaitu 1 kali 2 2, 2 kali 3 dan yang terakhir 3 5. 2 kali 4 kali 1, 2 kali 4 itu 8, 8 kali 1 itu sama dengan 8. Kemudian selanjutnya diagonal yang berlawanan yang lain, yaitu 1 kali 2 2, 2 kali 3 itu sama dengan 9. Kemudian yang terakhir 3 5 2. 3 kali 5 15, 3 kali 5 15, 15 kali 2 itu sama dengan 40. Nah, langsung saja kita operasikan. 36 tambah 8 44, tambah 5 sama dengan 49, 8 tambah 6 14, 14 tambah 30 itu sama dengan 44. Dan 49 dikurang 44 itu sama dengan 25. Nah, seperti itu jika kita ingin menggunakan aturan saruf. Kemudian untuk cara yang kedua ada yang disebut sebagai metode minor cofactor. Nah, bagaimana caranya untuk mencari determinan dengan metode minor cofactor? Nah, caranya adalah yang pertama kita harus menetapkan garis
atau kolom yang akan kita jadikan patokan. Jadi sekali lagi caranya adalah yang pertama kita harus menentukan baris atau kolom yang kita akan jadikan sebagai patokan. Kemudian harus mengikut ke pola ini. Jadi positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan baru kita bisa melakukan langkah. Nah, misalkan kita ingin yang ingin kita jadikan sebagai patokan yaitu baris pertama, yaitu 3, 2. Nah, caranya adalah karena pilih 2 yaitu masih pada baris pertama, lalu kita coret yang sejajar dengan 2. Nah, nanti akan tersisa 5, 2, 2, 3. Jadi kita kalikan matriks 2 dengan matriks 5, 2, 2, 3. Nah, kenapa di sini dikurangkan? Sesuai dengan polanya ya. Jadi start positif, negatif, positif. Jadi positif lalu kita kurangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kembali dikurangkan. Jadi kita pilih 1, kemudian kita coret yang sejajar dengan 1. Yang kita tetapkan sebagai patokan adalah baris pertama. Maka pertama kita ambil angka 3 ini pada baris pertama, kemudian kita coret yang sejajar dengan angka 3 ini. Nah, nanti tersisa 4, 2, 1, 3. Jadi caranya adalah kita tuliskan 3, lalu kita kali dengan determinan dari matriks 4, 2, 1, 3. Kemudian selanjutnya kita pilih 2 yaitu masih pada baris pertama, lalu kita coret yang sejajar dengan 2. Utamanya yaitu 3, 4, 3. Nah, 3 kali 4 itu sama dengan 12, 12 kali 3 itu sama dengan 36. Kemudian kita kalikan lagi selanjutnya itu sama dengan negatif 3. Nah, langsung saja kita operasikan 3 kali 10 30 dikurang 2 kali 11 22, lalu 1 kali negatif 3 itu sama dengan 23. Dan kita operasikan 50 dikurang 22 itu sama dengan 8, dan 8 kurang 3 itu sama dengan 5. Yang kita akan jadikan sebagai patokan. Kemudian harus mengikut ke pola ini. Jadi positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan baru kita bisa melakukan langkah. Nah, misalkan kita ingin yang ingin kita jadikan sebagai patokan yaitu baris pertama, yaitu 3, 2, 12 dikurang 1 kali 2 itu 2, jadi 12 kurang 2 10. Lalu kita kurang dengan 2 dikali determinan ini, yaitu 5 kali 3 15. 15 dikurang 2 kali 2 4. Nah, 15 dikurang 4 itu sama dengan 11. Lalu kita tambah 1 dikali determinan ini. Nah, dari sini kita bisa dapat dua hasil yang sama dengan menggunakan dua cara yang Video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang melibatkan matriks. Nah, masalah yang melibatkan matriks ini biasanya nanti tersaji dalam bentuk soal cerita atau dalam bentuk sistem persamaan linear, baik itu yang 2 variabel maupun yang 3 variabel. Nah, di sini diberikan contoh soal cerita, ya, di mana soal ini bisa kita konversikan dalam bentuk matriks atau dapat kita selesaikan dalam bentuk matriks seperti itu. Misalnya sini Hamdan membeli 3 jus mangga dan 2 jus jeruk, harganya 60.000. Lalu kita disuruh mencari berapa harga masing-masing jus mangga dan jus jeruknya dalam 1 gelas, seperti itu ya. Ya, kita bisa cari dengan cara determinan. Caranya bagaimana? Caranya kita tuliskan dulu sistem persamaan linear 2 variabelnya tadi, itu 3x plus 2y sama dengan 46.000. Yang ini 2x plus 5y sama dengan 60.000. Nah, cara yang pertama adalah kita cari dulu determinannya. Ya, kita cari dulu determinannya. Di sini bikin jawabnya. Kita cari dulu determinannya. Determinan yang mana? Determinan yang ini, yang ada variabelnya. Yang nggak ada variabelnya cari dulu. Jadi kita fokus ke ke daerah yang punya variabel. Jadi kita cari determinannya. Kita ubah dalam bentuk matriks. Jadi ini 3, 2, 2, 5. Nah, ini kan dia ordo 2 kali 2 ya. Ordo
2 kali 2 kan gampang aja, berarti 3 dikali 5 dikurang dengan 2 dikali 2 kan ya, sehingga dapatlah ini 15 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 11 ya. Nah, ini baru determinan yang punya variabel. Nah, karena kita mau mencari harga per jusnya, 1 gelas per jus gitu ya, harga per gelas dari setiap jenis jus, saya lanjut di sini. Maka dari itu kita cari juga determinan dari X-nya. Artinya apa? Kalau kita mau cari determinan dari X-nya, ini kan X yang punya variabel X kan 3 sama 2 ya. Nah, 3 sama 2. 3 sama 2 ini nggak dituliskan dalam bentuk matriks nantinya. Dia diganti dengan apa? Nih yang nggak punya variabel, yaitu harganya tadi. Jadi si X-nya kita tutup, kita ganti 46.000 sama 60.000 untuk menggantikan posisi si X. Tadi kan posisi X kan ini ya, 32. Ini kan variabel X ya, variabel X. Nah ini karena kita mau cari dx atau determinan dari variabel X, maka kita tutup dia nih, kita anggap dia nggak ada, kita gantikan dengan yang nggak punya variabel. Gampangnya begitu. Lalu untuk di kolom keduanya kita kasih variabel y. Jangan sampai kebalik. Ingat, tadi karena kita carinya dx, x-nya, variabel x-nya kita tutup, ganti sama yang nggak punya variabel. Seperti itu. Nah, lalu kita cari determinannya. Nah, sehingga di sini kan kita bisa dapat 2 dikali 46.000 dikurang 46.000 dikali 5 ya, bukan 2, kesini ya. Nah, seperti ini. Kurang banyak. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita cari determinannya. Jadi jangan sampai kebalik posisi ini ya. Posisi kolom pertama sama kolom keduanya, jangan sampai kebalik. Ingat, tadi karena kita carinya dx, x-nya, variabel x-nya kita tutup, ganti sama yang nggak punya variabel. Seperti itu. Nah, lalu kita cari determinannya. Nah, sehingga di sini kan kita bisa dapat 2 dikali 46.000 dikurang 46.000 dikali 5 ya, bukan 2, kesini ya. Ini 5. 2 dan baru 2 nih dikali 60.000. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau misalnya dihitung hasilnya adalah 110.000. Ini dx ya. Ini dx. Nah, dx sudah kita cari. Kan variabel ada 2, ada variabel x dan juga ada variabel y. Kalau dx-nya sudah, berarti sekarang kita cari y. Kita cari determinan dari variabel y-nya. Caranya gimana? Sama, yang punya variabel y, yang variabel y kita tutup. Kalau ditutup diganti sama yang nggak punya variabel mana ini. Tapi posisinya tetap ada di sini ya, tetap menggantikan y posisinya. Berarti ini 3, 2 dan 46.000 dan 60.000 nya menggantikan si y-nya. Berarti 46.000 nya di sini, ini 60.000 nya. Jadi bisa lihat ya perbedaan antara dx dan dy ya. Jadi kalau dx dia menggantikan si x, si harganya ini yang nggak punya variabel. Kalau kita cari dy, maka 46.000 dan 60.000 nya atau yang nggak punya variabel ini kita gantikan untuk menggantikan posisi y nya. Nah, sehingga ini sama caranya kita cari determinannya, berarti 3 dikali dengan 60.000 dikurang dengan 4. Jadi bisa lihat ya perbedaan antara dx dan dy ya. Jadi kalau dx dia menggantikan si x, si harganya ini yang nggak punya variabel. Ketika kita cari dy, maka 46.000 dan 60.000 nya atau yang nggak punya variabel ini kita gantikan untuk menggantikan posisi y nya. Nah, sehingga ini sama caranya kita cari determinannya, berarti 46.000 dikali dengan 2. Nah, nanti kalau misalnya dihitung ya, kalau dihitung hasilnya adalah 88.000. Nah, lalu bagaimana cara mencari x dan y nya? Cara mencari x nya, yang pertama x ya. Cara mencari x nya adalah dx nya
determinan X-nya dibagi dengan determinan. Ini determinan ini. Jadi X-nya berapa? 110.000. Ya oke, kita bagi dengan determinan. Kita tuliskan aja dia yang ada variabelnya 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1. Nah, ini kalau misalnya nanti kita mau cari determinannya, kalau bentuknya ordo 3x3, maka kita bisa menggunakan cara sarus ya. Kita tambahkan 2 kolom pertama 3, 2, 5, sehingga nanti Dito bisa tahu tuh berapa uang yang harus dia keluarkan. Yang pertama kita cari determinan dari semua variabel. Jadi kita tuliskan aja nih yang ada variabelnya 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1. Nah ini kalau misalnya nanti kita mau cari determinannya, karena bentuknya ordo 3x3, maka kita bisa menggunakan cara sarus ya. Kita tambahkan 2 kolom pertama 3, 2, 5, 2, 1, 3. Nanti silakan dihitung ya. Nanti hasilnya itu adalah 6 ya. Nanti hasilnya adalah 6. Jadi tinggal dihitung sendiri. Saya sudah pernah jelaskan dengan cara sarus. Kalau lupa boleh lihat video saya yang sebelumnya tentang cara mencari determinan di ordo 3x3 dengan cara sarus seperti itu. Nah lalu D-nya sudah, kita cari determinan X-nya. Nah, sama ya seperti contoh soal yang pertama. Kalau cari determinan X-nya berarti X-nya tutup. Nah yang tidak punya variabel atau di sini sebagai harga menggantikan si variabel X-nya yang tadi kita sudah tutup. Seperti itu ya, untuk mencari dx atau determinan X. Nah sehingga karena X-nya ada di depan di sini ya, ada di sini, sehingga 30.000, 19.000, 37.000 menggantikan di sini posisinya. Nah, di sini 30.000, 19.000 dan 37.000. Lalu tinggal kita tuliskan koefisien dari variabel-variabel yang lain. 2, 1, 3, 4, 3, 1. Ini kan sama ya, jadi ordonya juga 3x3. Kita juga bisa gunakan cara sarus. Berarti ambil 2 kolom pertama 30.000, 19.000, 37.000, lalu sini 2, 1, 3. Nah ini nanti hasilnya adalah saya tulisin aja. Nanti hasilnya, hasil determinannya itu adalah 24.000. Nanti boleh dicari sendiri ya cara determinannya. Nah lalu yang berikutnya kita ke variabel Y, atau kita mencari determinan dari Y. Sama juga berarti kita tutup variabel Y nya. Harga ini yang tidak punya variabel menggantikan si Y. Berarti 3, 2, 5. Berarti Y kan di tengah ya, di kolom kedua kita ganti sama ini. Lalu koefisien Z-nya ini juga sama, ambil 2 kolom pertama. Nah nanti ini kalau dihitung ya determinannya itu nanti dapatlah hasilnya adalah 30.000. X sudah, Y sudah, tinggal satu lagi yaitu Z, variabel Z. Nanti kita cari DZ. Sama juga caranya, tutup, tinggal ganti, gitu ya. Jadi 3, 2, 5, 2, 1, 3. Dari sini 30.000, 19.000, sini 37.000. Kita kalikan atau kita tambahkan 2 kolom pertama yaitu 3, 2, 5, 2, 1, 3. Dan nanti ini kalau dicari hasilnya dapatlah 12.000. Ini untuk dx, untuk dy, untuk dz. Nah lalu untuk mencari nilai x, y, z nya sama ya, sama juga. Berarti untuk mencari nilai X-nya saja, berarti kita bagilah determinan X-nya dengan determinan.
Determinan X berapa? 24.000 kan? Kita bagi dengan D-nya, D-nya berapa? 6. Dapat hasilnya 4.000 ya. Lalu Y-nya itu juga sama, berarti DY per D. Jadi DY-nya 30.000. Ya 30.000 ya benar ya. Dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 5.000. Dan Z-nya juga sama, berarti determinan Z per D itu sama dengan 12.000 dibagi 6, hasilnya adalah 2.000. Nah, sama ya hasilnya seperti yang tadi, bahwa X-nya 4.000, Y-nya 5.000, Z-nya 2.000. Kelompok 1 siapa? Asniar, Aidil, Rahmat ya, Anissa, Di kertas tulis kelompoknya ya. Ya Pak. Yang lain ditulis di buku. Jambil bukunya dulu. Jambil bukunya dulu. Terus ini nanti kalian yang maju pertama. Karena ini soalnya kan matriks berorder 2 kali 2. Ya, kalau yang semuanya belum paham di dijelaskan di bukunya sini paham. Ya. Ada tanya tadi? Ini kelompok yang anu siapa? Kan ini positif semua ya, positif. Terus yang ini kan ini negatif. Nah, kenapa di sini min? Karena yang min sama min dijumlahkan kan hasilnya min semua kan, min semua ini dijumlahkan hasilnya min. Jadi sama saja ini yang kurung sini plus. Ini kalau plus dikasih kurung, jadi sini plus kayak gitu. Pakai sama sih. Nah, ikuti ini juga boleh, terserah enaknya kemana ya. Dikalikan dulu gitu kan. Itu kurang nih. Terus mana lagi? Betul di sini bawahnya. Paham? Ya. Sama cara, iya sama caranya gitu. Ada lagi? Enggak. Ditulis di buku ya LKPD-nya. Kenapa? Pak, yang di sini buat angka sendiri nggak Pak? Bukan pada persamaan di atas apabila diubah ke dalam bentuk matriks buat angka sendiri. Oh, angkanya dari sini. Seharian udah tanyakan? Mana? Ditambah ini tuh
bahasanya, tapi saya nggak paham. Yang mana? Iya. Saya pahamnya yang ini kan dicari determinan dulu, baru dari determinan X-nya, determinan Y-nya, baru X-nya. Ya sama. Ini sama juga. Saya bingung, saya bilang, Oh, kamu paham yang mana? yang ini. Pahamnya pakai yang ini saja. Ini setelah ketemu determinannya, biasanya 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Heeh. 3 kali 3, 9. Ya, berarti 8 kurang. 9 dan minus 1. Iya. Nah, dari ini kan Pak, Mm-mm. 25 dikali 4, 50 dikali 3. Hasilnya? Ini minus 10. Mm-mm. Itu ini juga begini kan Pak, di sini 2 Mm-mm. kali 5, ini 3 kali 50. Ya. Minus 5. Heeh. Ini minus 10.000 Mm-mm. dibagi minus 1 dapat 10.000 kan? Mm-mm. Yang mana? Sama juga. Oh, kamu paham yang mana? Iya. Yang ini saja. Setelah ketemu determinannya, biasanya 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Ya, berarti 8 kurang. 9 dan minus 1. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Sama, sebetulnya sama. Enggak. Ini sama juga. Ini kan Tetap 127. Terus apa namanya? Ini ditulis semua gitu kan. Kalau ini kan kalau ini langsung. Ini kan langsung maksudnya 35 kali 4 langsung di sini saja. Ini kan belum dihitung, ini diturunkan dulu ini. Nah, kita di sini. Iya. Kan sama. Nah, apa yang jadi di sini Kalau kita kan Bayu, Bayu, ada kan? Bang, ini stretching itu ya 0 kan? Terus dikalikan. Iya. Terus hasilnya ini 0 tambah 105, 105, 105 tambah 22, hasilnya 127. 127 tadi juga kan dihitung yang tadi 11. 127 ditambah 5, hasilnya 132. 132 dikurang 122, hasilnya 0. Kalau determinan matriks hasilnya 0 berarti itu termasuk matriks apa? Matriks apa? Matriks yang determinannya 0 disebutnya apa? Ada nggak di sini? Dari sebut matriks apa? Matriks singular namanya, ditulis. Kalau matriks yang determinannya 0 itu disebut matriks singular. Matriks singular biasa. Gini Pak. Iya. Ada lagi? Dah. Kalau sudah ya sudah. Tinggal ditulisin. Apa? Tanyakan. Sudah? Bisa? Ini buat kesempatan Pak. Iya, tinggal dikasih jelasin enggak apa-apa. Sudah dia. Kita lama, kenapa kok nggak tulis di sini? Matriks Nah, nanti di garis saja. Ini kan kalau enggak bukan di terminan nanti. Nah, berarti di garis Garis lurus iya dari. berarti yang
Nah iya peluk kayak gitu. Nah itu kan. Berarti kan tinggal kayak gitu kan. Ketika kita menutup misalnya, Keren, inovasinya Akbar keren. Kelihatan enamnya. Berarti kan sesuai dengan baris sama kolomnya. Ini. disebut nih. Kenapa? Kalau misalnya ditutup, kalau ditutup ini kan Ya tinggal kan kasih selesai nggak apa-apa. Nah, nanti di garis aja. Ini kan kalau nggak di kan bukan kita punya nanti. Nah, iya kalau gitu. Mereka tinggal keren inovasinya keren. Kelihatan namanya. Jadi kan sesuai dengan baris sama namanya. Apa? Elemen satu ini kan. kurang dengan 3 kali 4 hasilnya yaitu Nanti tinggal dijalankan. boleh ya ini baik Oh iya, saya tahu. Bisa lagi. Susahnya kan dari sini. Oh dari sini. Kan. Positifnya ini. di sini positifnya di sini negatifnya ini sini 10 Nanti nulis kayak gini kan. Yang mana itu Pak? Hmm. Oh itu yang dikerja Winda. Kalau yang ini Pak, yang kayak tadi itu kan yang di atas yang main tutup-tutup gini. Ya sudah ya. Tinggal ini kan ganti misalkan X nanti ganti harganya berapa semua. Itu kan 60 apa berapa? 100 kah? Sama 57. Nah, itu. Kan ini sama yang ini aja kan? Ini ya tinggal ditukar aja. Oke. Kayak gitu. ini udah pas Tulis sama ya. Coba yang masih sini. Kok kalian tulisan soalnya? Mana lagi? Paling panjang nih. 3 kali 3. Ya sama lu kalau satu kan misalkan satu ya.
Kan sudah ketemu nih, satu harganya satu satuannya berapa kan harusnya sudah ketemu di situ. Kayak gitu. Sudah, siapa yang mau presentasi? Sah, presentasi sah. Kelompok 1. Kalau sudah LKPD-nya dipresentasikan, silakan nomor 1, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu determinan berorbit 2x2. Baiklah, langsung saja. Cara mencari determinan matriks berordo 2x2 yaitu yang merupakan matriks berordo 2x2 yaitu A, B, C, D. Langsung saja kita kalikan. A dikalikan dengan D, B dikalikan dengan C. Nah, determinan A yaitu sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Contoh soalnya yaitu A sama dengan 2 dikali 3, 5 dikali 4. 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 4 sama dengan 20. 6 dikurang 20 sama dengan min 14. Seperti itu. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Dengan dari tanya. Sudah tutup. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Rikwan. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari determinan matriks dengan metode Sarus, yaitu matriks berordo 3x3. Rumus metode Sarus yaitu A, jika ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, dua kolom pertama kita pindah ke sebelah kanan matriks tersebut untuk mempermudah mencari nilai determinan matriks. Contohnya di sini ada matriks A dengan elemen 4, 2, 8, 2, 1, 5, dan 3, 2, 4. Kemudian untuk mempermudah kita tarik garis putus-putus seperti yang ada di sini. Garis yang berwarna biru bernilai positif dan garis yang berwarna oranye bernilai negatif. Yang pertama yaitu garis yang menghubungkan 4, 1, dan 4. 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2. Kemudian garis putus-putus yang berwarna oranye yaitu bernilai negatif kita tulis di sini negatif. Kemudian 3 dikali 1 dikali 8 ditambah 4 dikali 2 dikali 4 dikali 5 dikali 2 dan 2 dikali 2 dikali 4. Untuk hasil yang positif yaitu nilainya 78 dan hasil yang negatif 80. 78 dikurang 80 hasilnya min 2. Sekian dari saya.
Jika ada pertanyaan, silahkan. Bawa. Metode SARS. Berarti SARS. Metode SARS tuh diagonal utama yang Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang kodetik, kotak determinan matriks. Metode apa? Biner kofaktor. Yang akan dijelaskan oleh Nur Aulia Fardisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kodetik kotak determinan matriks menggunakan metode minor kofaktor. Yang dimana di sini ada matriks A yang memiliki elemen baris pertama yaitu 2, 1, dan 6. Pada baris kedua 0, 5, dan 3. Pada baris ketiga 2, 4, dan 1. Untuk menentukan determinan matriksnya, pertama-tama kita menutup angka-angka yang sebaris dengan 2, yaitu baris pertama dan kolom pertama. Angka 2 ditulis di kotak biru. Sini, lihat kah? Oke. Nah, kemudian membentuk sebuah ordo baru yaitu ordo 2 kali 2, 5, 3, 4, dan 1. Nah, di mana hasil dari sini akan diletakkan di kotak warna hijau. Di mana kita akan mengurangkan 5 dikali dengan 1, dikurang 3 dikali dengan 4, hasilnya min 7. Nah, lanjut. Yang kedua, kita menutup baris pertama, kolom kedua. Di mana 1 kita tulis di kotak berwarna biru. Kemudian membentuk lagi ordo 2 dikali 2 yaitu 0, 3, 2, dan 1. 0 kita kalikan dengan 1, dikurang 3 dikali dengan 2, hasilnya yaitu 6. Dan yang terakhir menutup angka 6 kita tulis di sini. Lalu membentuk matriks berordo 2 kali 2 yaitu 0, 5, 2, dan 4. Di mana 0 kita kalikan dengan 4 dikurangi 5 dikali dengan 2 yaitu 10. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengalihkan hasil dari determinan tadi yaitu 2 dikali dengan min 7 sama dengan min 14. Min 1 dikali dengan 6 min 6. 6 dikali dengan 10 sama dengan 60. Dan langkah terakhirnya yaitu menentukan determinan A yaitu menjumlahkan min 14, min 6, dan 60 yaitu 40. Jadi determinan dari A adalah 40. Sebelum kami menutup presentasi, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya silakan. Mau tanya? Ya. Itu kan 2 dikali min 7. Ya. Itu min 1. Itu min 1-nya dari. Oh ya. Seperti tadi yang ada video yang dipaparkan oleh Bapak, di mana ini itu plus, di sini min, di sini plus, di sini min, plus, min, ini sama-sama ini. Nah, jadi di sini kan 1. Nah, di sini itu letaknya kan tepat min. Nah, jadi di sini diletakkan min 1 begitu. Terima kasih. Ya. Jalan-jalan naik kuda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari
soal cerita berordo 2x2 menggunakan metode Sarus dan dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang akan dipresentasikan oleh Haryanti. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya. Soalnya, Gary memanfaatkan momen flash sale yaitu pembelian produk dari aplikasi jual beli online dalam waktu terbatas dengan harga yang murah dan biasanya bebas biaya ongkos kirim. Ia membeli 2 kotak materi yang tidak ia ketahui isinya. Kotak misteri biru ia beli seharga 35.000, sementara kotak misteri berwarna merah ia beli seharga 50.000. Saat kedua kotak misteri sampai di rumah, ia mendapat kotak-kotak tersebut berisian produk-produk yang sama. Kotak misteri biru berisi 2 pieces kanebo dan 3 pieces semir motor. Kotak misteri merah berisi 3 pieces kanebo dan 4 pieces semir motor. Karena Gary hendak menjual kembali produk-produk tersebut, bantulah Gary menentukan harga beli setiap produk agar ia tidak rugi menentukan harga jual masing-masing produk kanebo maupun semir motor. Penyelesaiannya yang pertama yaitu di sini kami menentukan persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 35.000 dan 3x ditambah 4y sama dengan 50.000. Nah, apabila disusun menjadi 2, 3, 3, 4 dan x dan y-nya dipisahkan, harganya pun dipisahkan menjadi 35.000 dan 50.000. Yang pertama kami mencari determinannya yaitu 2, 3, 3, 4, 2 dikali 4 menjadi 8, 3 dikali 3, 9. Nah, karena 8 dikurang 9 menjadi minus 1, sama halnya seperti kita membayar utang yang utang 9 dibayar 8, sisanya minus 1. Setelah itu lanjut mencari dx-nya, determinan x-nya yaitu 35.000 dikali dengan 4, 50.000 dikali dengan 3. Mengapa kita menaruh harganya di sini? Karena jika kita mencari dx-nya maka kita menutup 2 dan 3 yang dimana posisinya yaitu sebagai x dan ini sebagai y. 35 dikali dengan 4 yaitu hasilnya 140 dan 3 dikali 50.000 150.000. Hasilnya minus 10.000. Lanjut kami mencari determinan y-nya yaitu 2 dikali 50.000 dan 3 dikali 35.000. Begitupun sebaliknya, karena kita mencari determinan y, maka y di sini kita ganti dengan harga produknya, yaitu 2 dikali 35.000 dikurang 3 dikali 50.000 sama dengan 100 dikurang 105.000. Hasilnya minus 5.000. Setelah mendapat hasil dx dan dy, di sini kami menentukan x dan y-nya. Cara menentukan x-nya yaitu dx dibagi dengan determinannya, yaitu dx-nya kami mendapat hasil minus 10.000 dan determinannya kami mendapat hasil minus 1, yaitu minus 10.000 dibagi minus 1 sama dengan 10.000. Begitu juga dengan y-nya, yaitu dy-nya kami mengambil dari hasil pencarian dy yaitu minus 5.000 dibagi dengan determinan yaitu minus 1, hasilnya 5.000. Jadi diperoleh 1 pieces kanebo itu dengan harga 10.000 dan harga 1 pieces semir motor yaitu 5.000. Sekian presentasinya, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada basic. Ada yang mau ditanyakan? Dah, tutup Pak. Karena tidak ada yang ditanyakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kuburan adalah makam, maka kerikil adalah batu. Kami buka dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ingin menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu determinan matriks berordo 3x3. Dan langsung akan dijelaskan pada pemateri, yaitu Diani Mukratiwi. Kepada Diani saya persilahkan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang matriks ordo 3x3 yaitu determinan. Nah, kami di sini mengangkat soal cerita yaitu jumlah uang Rani, Santi dan Sari adalah 150.000. Rani dan Santi, jumlah uang Rani dan Santi 30.000 kurang dari 2 kali uang Sari. Jumlah uang Rani dan Sari 30.000 lebih dari 2 kali uang Santi. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang Rani, Santi dan Sari. Maka di sini kita akan memisalkan. Misal X adalah banyaknya uang Rani, misal Y adalah banyak uang Santi, dan misal Z yaitu banyak dari uang Sari. Kita kembali lagi ke soal, jumlah uang Rani berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 150.000. Terus jumlah uang Rani, X ditambah Santi Y sama dengan 30.000 tapi kurang dari 2 kalinya. Berarti X plus Y sama dengan 2Z kurang dari 30.000. Dibuat sistem persamaannya, dikasih masuk 2Z, pindah ke sebelah kiri menjadi minus, berarti X plus Y minus 27 sama dengan minus 30.000. Di berikutnya jumlah uang Rani dan Sari 30.000 lebih dari 2 kali uang Santi. Berarti X plus Z sama dengan lebih, berarti positif 2Y plus 30.000. Dibuat jadi sistem persamaan, 2Y dimasukkan ke dalam ke sisi kiri, berarti menjadi minus, berarti X min 2Y ditambah Z sama dengan 30.000. Kami di sini menggunakan metode Sarus untuk menyelesaikan permasalahan soal, yaitu 1, 1, 1 itu diambil dari X plus Y plus Z. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. 1, 1 min 2, 1, 1 min 2. 1 min 2, 1, 1 min 2, 1. Karena metode Sarus yaitu 2 kolom di baris ini, di bagian kolom 1 dan kolom 2 itu dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu tanda dari spidol warna merah ini artinya positif, tanda dari spidol warna biru itu negatif. Maka kita kalikan 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali min 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 1 dikali 1 dikali min 2 hasilnya min 2. 1 kali 1 kali 1 min minus 1, karena di sini kan naik biru kan sudah menjadi minus. Setelah itu min 2 kali min 2 min 4 dikali 1 min 4. 1 kali 1 kali 1 minus 1. Punya uang 1, hutangnya 2, berarti sisa minus 1. Minus 1 hutang lagi min 2, 3. Terus setelah itu hutang lagi tambah 1, 4. Tambah 4 lagi minus 8 dan tambah 1 lagi minus 9. Setelah kita ketahui dari determinan matriks dari soal, kita mencari DX karena kita di sini mencari jumlah uang Rani, Santi dan Sari. Kita mencari banyak uang Rani dulu. DX sama dengan 150.000 minus 30.000, 30.000 diambil dari sistem persamaan. Setelah itu kita masuk di bagian matriksnya. Karena matriks di kolom pertama itu ditutup dan digantikan dengan jumlah uang mereka, maka di sini ditambahkan 1, 1, 1 min 2, min 2, 1. Setelah itu kolom 1 dan kolom kedua dipindahkan ke sebelah kanan, dikalikan 150.000 dikali 1 dikali 1 hasilnya 150.000. 1 dikali min 2 dikali 30 hasilnya minus 60.000. 1 dikali min 30 dikali min 2 hasilnya 60.000. Terus 30.000 dikali 1 dikali 1 hasilnya minus 30.000. Min 2 dikalikan sama 150 hasilnya minus 600.000. Terus
1 dikali minus 30 dikali 1 hasilnya minus 30. Setelah dijumlahkan hasilnya itu adalah minus 450. Diketemukan hasil dari dx. Setelah itu kita ke persamaan dy sama seperti dx, yaitu kita mengubah yang di bagian tengahnya, yaitu bagian y-nya. Kita mengubah kolom 2 menjadi harga atau uang dari uang Rani, Santi, dan Sari. 1 dikali minus 30 dikali 1 hasilnya minus 30.000. 150 dikali minus 2 dikali 1 hasilnya minus 300.000. 1 dikali 1 dikali 30 hasilnya 30.000. 1 dikali minus 30 dikali 1 hasilnya minus 30.000. 30.000 dikali minus 2 dikali 1 hasilnya minus 60.000. Dan terakhir 1 dikali 1 dikali 150 hasilnya minus 150.000. Didapatkan hasil dari DY adalah minus 360.000. Setelah itu kita mencari uang persamaan dari DZ. Berarti kita kosongi lagi, kita ganti kolom ketiga dengan harga atau uang dari Rani, Sari, dan Santi. 1 dikali 1 dikali 30 hasilnya 30.000. 1 dikali minus 30 kali 1 hasilnya minus 30.000. 150.000 dikali 1 dikali minus 2 hasilnya minus 300.000. 1 dikali 1 dikali 150 minus 150.000. Minus 2 dikali minus 30 dikali 1 hasilnya minus 60.000. 30.000 dikali 1 dikali 1 hasilnya minus 30.000. Menghasilkan jumlahnya yaitu minus 540.000. Setelah diketahui persamaannya, kita mencari rumus, yaitu untuk mencari uang Rani berapa, uang Santi berapa, dan uang Sari berapa. Kita menggunakan rumus dx dibagi d. Berarti persamaan dari determinan dx dibagi sama persamaan determinan d. Dx tadi persamaannya minus 450 dibagi 9. 45 dibagi 9 5, berarti hasilnya 50.000. Kenapa di sini plus? Karena minus ketemu minus adalah plus. Maka diketemukan jadi uang Rani. Setelah itu mencari uang dari Santi Y. Berarti persamaan DY sama dengan dibagi sama D. Kok persamaan sih? Determinan dari DY dibagi dengan determinan D sama dengan minus 360.000 dibagi minus 9. 36 dibagi 9 4. 40.000 adalah uang Santi. Setelah itu terakhir yaitu Z, berarti determinan Z sama determinan D. 540.000 dibagi minus 9, 54 dibagi 9 hasilnya 60.000. Itu adalah uang Sari. Berarti diketemukan uang Rani adalah 50.000, uang Santi adalah 40.000, dan uang Sari adalah 60.000. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan jawaban bukan perasaan. Ada yang ingin bertanya, mungkin soal kami yang terlalu panjang, jawabannya agak belibet. Bagaimana? Tidak ada tanggapan? Oke. Teman datang ketika butuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi yang telah kalian lakukan tadi mengenai determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil presentasi kalian tadi? Bisa? Dari yang pertama disimpulkan bahwa determinan matriks adalah hasil kali dari diagonal utama matriks dan dikurangi diagonal sekunder. Oke, berarti apa tadi? Determinan matriks didapat dari hasil kali diagonal utama matriks lalu dikurangi diagonal sekunder.
Dikurangi diagonal sekunder. Untuk bisa. Bisa. Oke, siapkan HP kalian. 656 baru 6 peserta. 7 peserta. 8. Nafra. 9. 31. Yuk, sudah? Tiga. Sudah? Wah, enggak apa-apa. Belum? Sudah? Sudah? Pakai cara Nomor 3B. 3D. C-nya? Tunggu. Ini kan hasilnya adalah Ini plus. Baru berapa orang ini? 26. Itu determinannya 10. Ya. Itu determinannya 10. Nomor 2, suatu matriks C dengan ordo 3x3, determinan matriks C adalah Wah, apa deh nih? Mati lah. Memang
Mak lah main kat peserta lain. Iya, peserta lain nih. Ini berapa? Soal nomor 3, jika D sama dengan 2A ditambah 3B dikurang C, maka determinan dari matriks D adalah titik-titik. Ini perkalian dulu, dikali 2 dikali A, 3 dikali B, baru kurang C. Hitung. Apa? Masih Bang. Yang jawab paling dikit aja, Pak. Nafra tadi. Kenapa? Mana sih, mana? Determinan dari matriks C. Kalian kalikan dulu. Kali dulu. Sampingnya sama sampingnya dulu. Dikali baru dikurang. Ini kali ini baru dikurang ini. Determinan matriks C adalah kali begini. Pindah. Nampak. Dulu kasih langsung ya. Kali 2, nah kali 2 dikurang 1. 5. Apa? Kau lagi tekan lagi dikit tekan. Salah. Betul Kali 2 0. Terus selesai. Selesai 1 Baru enggak ada. min 12. Enggak ada min 2. Enggak ada. Jadi 14 aja. Mendekati. Yang penting mendekati. Biasa terjadi. Matriks C menurut persamaan A kali C sama dengan B. Nanti kan Pak Ai Bapak ini. Maka determinan C adalah ini pakai apa namanya infus ini, harus pakai infus ini lewat itu dulu. Asal pilih aja nih. Pencet namanya. Asal pencet aja nih. Cepet. Bapak ini. Oh, ini panjang itu kan.
Kenapa sih bentukannya, Pak? Kenapa dia Lanjut. Pak Dor nggak percaya kalau saya tidak ada waktu, Pak. Baru itu min 1 00. Mana pulpen tadi 1? 3 00. Parem. Ya min 1 00. Min 1 00. Kurang 05 min 1. 5 min 1. 00 min 1. 0 min 1. Terus min 1 03. Terus rekam dong, Pak. Min 1 03. 1 03. Hasil 5 tambah 3. 05. Oh iya. 00. Ya 211. sabar? Kecuali ikan. Min 5 dikali 0 dikali 1. Oke, setelah kita belajar determinan matriks, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar inverse matriks, ordo 2x2 dan ordo 3x3 lagi. Oke, sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. SMA? Maju bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.